Orang itu harusnya kalau pilih pengajian, itu pilih pengajian yang punya efek positif. Punya apa ibu-ibu? Efek positif. Apa efek positifnya? Dia semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang ngaji itu, oh iya, ini saya harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Ini saya pulang ngaji ini, saya dapat ilmu enggak? Saya dapat wawasan enggak? Saya dapat pencerahan enggak? Ini saya semakin bertambah dekat kepada Allah atau sebaliknya atau enggak ada? Nah, ini harus kita pertanyakan ini. Semakin bertambah wawasan keislamannya, oh jadi tahu. Yang sebelumnya enggak tahu kalau ini enggak boleh, sekarang tahu. Oh ini ternyata enggak boleh. Oh ternyata ini boleh. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini enggak sesuai dengan ilmu agama dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan dalam hati kita masing-masing niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Nggih. Jadi tujuan kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah itu banyak. Ya. Di antaranya adalah mengikuti dan mendengarkan kajian ilmu agama. Dan ini termasuk amalan yang luar biasa. Dalam hadis itu disebutkan lebih utama dari mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat, bahkan 1000 rakaat, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan penjelasan satu ayat atau satu bab permasalahan agama. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas sedikit tentang hal-hal yang harus kita dahulukan. Jadi intinya adalah bahwa wajib hukumnya bagi setiap mukallaf. Siapa sebelumnya mukallaf itu? Mukallaf adalah orang yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya inti dakwah Islam, telah sampai kepadanya bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang mukallaf seperti ini, pakai kaf nih, mukallaf, ini punya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari kadar tertentu dari ilmu agama, ya, kadar yang tidak boleh bagi setiap umat Islam untuk tidak mengetahuinya. Jadi dia harus tahu, baik itu berkaitan dengan masalah akidah. Akidah itu keyakinan, tauhid, keimanan, itu sama Bu ya? Jadi nanti kalau di kajian kita saya menyebutkan akidah, tauhid, keimanan, ini ya sama gitu. Jadi yang harus diketahui itu baik berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, maupun masalah hukum. Hukum ini biasanya ya fikih, cara bersuci, sholat, puasa, dan seterusnya. Dan ya berkaitan dengan masalah akhlak. Akhlak ini ya kewajiban hati, kemudian maksiat hati, maksiat anggota badan, biar tahu supaya bisa kita hindari. Orang kalau tidak tahu itu sulit untuk menghindari. Bayangkan kalau orang misalnya dia harus melewati rintangan, di rintangan itu ada ranjaunya, tidak tahu, ya kemungkinan dia akan menginjak ranjau, akan jatuh di lubang lah. Begitu juga kita
Ketika belajar, oh ini nggak boleh, ini haram, ini maksiat, ini dosa, ini melanggar agama, kita mengetahui dan mempelajari hal itu, tujuannya adalah supaya kita jauhi, supaya kita hindari, supaya kita tinggalkan. Nah, di antara hal yang diwajibkan bagi setiap mukallaf itu ya untuk diketahui dan diyakini adalah yang berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah ya melalui lisan para nabinya yang disebutkan di dalam kitabnya ya. Kemudian beriman kepada Rasulullah, apa yang disampaikan oleh beliau. Ini hukumnya adalah wajib. Wajib berarti dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kewajiban itu bukan hanya sholat, puasa, iya. Lebih mendasar daripada itu adalah mengetahui bagaimana tata cara sholat, belajarnya itu juga hukumnya adalah wajib. Misalnya mengetahui 2 kalimat syahadat, kandungannya, maknanya, pengertiannya, maksudnya ya. Ini penting, ini mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Allah itu esa, Allah itu ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh kepada makhluknya. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya ya, tidak butuh kepada pasangan, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada keluarga. Jadi makanya tidak boleh dikatakan keluarga Allah. Orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh dikatakan keluarga Allah. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi dan diistimewakan oleh Allah. Memang ada Ustadz yang bilang seperti itu, ada. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena salah memahami hadis. Karena di hadis itu disebutkan ahlullah. Ahl itu memang dalam beberapa keadaan diartikan keluarga. Tapi di sini bukan itu yang dimaksud. Ahl di sini maksudnya adalah orang-orang yang diistimewakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Nah ini makanya harus paham ini, jangan sampai ngafal Al-Quran tapi akidahnya nol, jangan. Jadi harus mengetahui, mensucikan Allah dari hal yang tidak layak seperti tadi. Sebagian orang itu meyakini Allah itu bertempat, Allah di atas langit, Allah turun, Allah bersemayam. Ini sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus paham, Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu tidak di langit, dan Allah tidak bersemayam. Allah yang menciptakan tempat, tempat itu asalnya tidak ada. Semuanya ini kan asalnya tidak ada. Termasuk diantaranya tempat, waktu, asalnya tidak ada. Kemudian Allah menjadikannya, Allah menciptakannya menjadi ada. Yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Semuanya itu adanya dengan permulaan. Maksudnya adalah didahului dengan ketiadaan. Kita semuanya ini ada, tapi kita asalnya tidak ada. Diciptakan oleh Allah menjadi ada. Berarti adanya kita dengan permulaan. Nah, tempat itu sama dengan kita. Asalnya tidak ada, nih. Kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nah, itu. Dan Allah itu tidak butuh kepada ciptaannya, tempat ciptaan Allah. Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya yang benar adalah Allah ada tanpa tempat. Jadi itu. Jadi jangan bingung kalau ditanya sama anak-anaknya, Bu, Allah di mana? Jangan bingung. Jawab, nah Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat. Segampang itu, sesimpel itu, semudah itu. Sebagaimana kalau kita ditanya, ini sering saya ulang-ulang karena penting. Sebagaimana kalau kita ditanya oleh anak-anak kita, Allah laki-laki apa perempuan? Oh, nggak usah bingung. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak serupa, tidak sama dengan ciptaannya. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Sudah itu. Nah, itu jawabannya. Karena Allah itu walam yakul lahu
kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian termasuk perkara yang harus kita ketahui adalah hal-hal membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jadi yang beliau sampaikan itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu mengkabarkan kabar umat terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, kaum-kaum yang sebelum umatnya Nabi Muhammad, yang sebagian mereka itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti tentang perkara-perkara yang terjadi di alam barzakh, orang-orang dibangkitkan, kemudian digiring. Ini karena Rasul menyampaikan dan mengkabarkan hal itu, kita meyakini kebenarannya. Tidak boleh kita mengingkari. Nanti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Ya berarti seperti itu. Kita harus yakin bahwasanya alam semesta ini akan mengalami ending, mengalami akhir. Yang itu disebut dengan hari kiamat. Rasul menyampaikan, oh ini hukumnya haram. Zina hukumnya haram, mencuri hukumnya haram. Ya. Ini hukumnya boleh, jual beli itu boleh, menikah itu boleh. Nah, ya berarti harus kita yakini seperti itu, tidak boleh ditentang. Enggak, saya punya pendapat lain, pendapat saya berbeda dengan syariat, tidak boleh. Nah, kemudian mengetahui perkara-perkara yang merusak keimanan, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ini penting karena kita ini dituntut untuk menjaga keislaman kita, keimanan kita. Berarti kan harus tahu apa saja perkara-perkara yang merusak dan mengeluarkan seseorang dari Islam dan keimanan. Jadi keislaman atau keimanan itu kurang lebih seperti wudhu. Seperti wudhu. Wudhu itu kan ada perkara-perkara yang batalkan. Kalau megang kulit perempuan yang bukan mahram, wudhunya batal. Ya, kalau ternyata keluar angin atau keluar yang lain bukan angin, ya, cairan atau wungkul, ya, padat, ini wudhunya batal. Kalau seandainya tertidur gitu dalam posisi yang wenak gitu, PW, posisi wenak, ya, ini wudhunya batal. Nah, dalam Islam itu juga ada seperti itu. Ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, orang tidak tahu, dia akan terjatuh pada hal tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian ya, tadi kita sebutkan dalam masalah fikih ibadah itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Tahu nggak ibu-ibu perbedaan rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat ini sama-sama harus dikerjakan, dipenuhi supaya ibadahnya sah. Bedanya adalah kalau syarat itu dipenuhi sebelum ibadah itu sendiri, bukan bagian dari ibadah. Bukan bagian dari ibadah itu sendiri, tapi sesuatu perkara-perkara yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Tapi kalau rukun itu bagian dari ibadah. Contohnya begini. Sujud ini rukun apa syarat dari sholat? Rukun, nggih. Membaca Al-Fatihah rukun apa syarat? Rukun. Nah, itu rukun karena bagian dari sholat. Syarat contohnya menutup aurat, kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Ini kan harus dipenuhi sebelum sholat. Nah, itu perbedaan antara rukun dan syarat. Orang harus tahu yang syarat-syarat dipenuhi sebelum beribadah, yang rukunnya dikerjakan semuanya secara sempurna. Kemudian juga harus tahu perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Kalau sholat ini apa saja ini? Orang kalau sholat kemudian auratnya terbuka, bismillah, orang kalau sholat kemudian auratnya terbuka, kena hembusan angin kencang gitu, angin gending kalau di sini ya. Sholat di tengah lapang begitu, kena angin, lah ternyata sarungnya nyingkap. Ini bagaimana hukumnya ini? Nah, ini ada ketentuannya. Kalau seketika ditutup, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan terbuka, malah menikmati seriwing-seriwing begitu,
Lah ini ini sholatnya batal begitu. Nah, ini harus diketahui. Ketika kita tahu, oh ini harus dipelajari, harus diketahui, harus dikaji. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mempelajari dan mengkaji wawasan atau pengetahuan tersebut? Jawabannya adalah tentunya bukan dengan cara mutolaah. Tahu nggak mutolaah? Mutolaah itu mentelaah. Beli buku di Gramedia, dibaca-baca sendiri. Bukan dengan cara seperti itu. Atau dengan cara browsing di internet, cari-cari di internet. Ini kalau kayak gini nih hukumnya seperti apa? Iya kalau benar, kalau salah. Lah kan nggak bisa membedakan. Maka caranya bukan seperti itu. Bukan dengan baca-baca sendiri. Bukan dengan datang ke perpustakaan ngaji-ngaji sendiri. Bukan dengan cara seperti itu. Nah, kalau ingin memahami isi kitab, maka caranya adalah dengan belajar langsung kepada seorang guru. Jadi caranya ibu-ibu ngajinya itu, mempelajari ilmu agama itu bukan dengan cara mutolaah, bukan baca-baca sendiri. Karena terkadang di dalam kitab-kitab itu, dalam buku-buku bacaan itu, terkadang terdapat sisipan-sisipan kebohongan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Atau bukunya sudah benar, isi bukunya sudah benar, tapi orang salah paham, tidak mengerti maksud yang dikehendaki oleh penulis. Makanya bukan itu cara belajar ilmu agama, bukan dengan cara mentelaah, baca buku sendiri, bukan. Ya. Tapi kita harus ikut metode yang diajarkan oleh para ulama, ya. Ulama kita. Mereka sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar ilmu agama. Karena ini bahaya. Orang kalau salah paham, ya, permasalahannya itu hukumnya haram, dia pahami halal, ya. Ini permasalahannya hukumnya salah, dia pahami benar, dan seterusnya. Apalagi kalau yang dibahas itu adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa-bisa terjatuh kepada perbuatan yang merusak keimanan. Bisa jadi dia meyakini tasbih. Tasbih itu bukan tasbih, ya, bukan tasbih. Tasbih itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Jadi harus hati-hati, bisa jatuh kepada kekufuran dan kesesatan. Jadi bukan itu cara yang dipakai oleh ulama salaf, ya. Jadi ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama ini tidak dipelajari dengan cara otodidak. Tahu nggak otodidak? Otodidak itu belajar dewe, ngaji-ngaji dewe. Enggak, bukan dengan cara seperti itu. Karena ada banyak hal dalam agama yang tidak bisa dicapai dengan logika, ya. Tapi bukan berarti agama itu bertentangan dengan logika, ya, enggak, ya. Orang kalau seandainya ya duduk di kamar, dia nggak pernah tahu tentang sholat, puasa, zakat. Dia duduk di kamar, duduk berpikir, merenung, memeras otak, begitu. Apakah dia akan tahu kalau sholat itu wajib? Ya enggak kan? Harus ada orang yang menyampaikan sholat itu hukumnya wajib. Puasa itu hukumnya wajib. Jadi dia nggak akan bisa berpikir sekeras apapun kalau dia nggak pernah dengar, ya. Karena yang seperti ini adalah perkara-perkara yang merupakan kabar, berita. Jadi harus ada yang menyampaikan. Ya. Jadi itu ilmu agama, ya, tidak dipelajari secara otodidak, ya, tapi harus dipelajari sesuai dengan cara yang ditentukan oleh para ulama. Karena ilmu agama ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang bisa diandai-andaikan, ya. Tapi ilmu agama ini sumbernya adalah wahyu yang turun dari langit. Nabi Muhammad SAW, ya, memperolehnya melalui perantara malaikat Jibril. Lah Nabi Muhammad aja, beliau ini bukan ngarang kok, enggak. Beliau saja ngaji, beliau saja belajar langsung dari malaikat Jibril. Kemudian ilmu yang beliau dapatkan itu beliau lanjutkan,
beliau teruskan, ya, estafetnya itu dilanjutkan kepada para sahabat, orang-orang yang hidup di masa beliau. Dan sahabat ini banyak ya, tidak hanya 4, banyak. Setiap orang yang hidup di masa Rasulullah, yang pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman, orang itu statusnya adalah sahabat. Bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak ya. Diajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya, disebut dengan tabi'in ya. Dan tabi'in melanjutkan kepada generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita. Jadi itu cara belajar ilmu agama ya. Langsung dari sumbernya, mendengarkan dari mulut para ulama ya. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah sanad. Mungkin panjenengan pernah dengar istilah sanad. Sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi saya misalnya di sini, apa yang saya sampaikan ini bukan saya berimajinasi ngarang, kemudian saya susun, saya rangkum, enggak, bukan. Tapi ini ada sumbernya. Saya dengar dari guru saya mendengar dari guru beliau, dari gurunya lagi, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini ya, maka ilmu agama itu akan terjaga kemurniannya. Nah, dan setiap orang, setiap generasi, setiap ini orang yang ada di masing-masing zaman ini dituntut punya sifat dhabt, punya daya rekam dan pemahaman yang baik. Biar apa? Biar tidak sampai misinformasi, miskomunikasi. Kalau seandainya orang menyampaikan, ya kadang ini kan banyak terjadi di lingkungan, di kehidupan kita. Ada orang melihat suatu peristiwa, kemudian dikabarkan ke orang lain. Oh Bu, tadi lo ke pasar lihat ini, ketemu ini, dan seterusnya, cerita macam-macam. Nah, sudah benar ceritanya, disampaikan kepada orang satunya lagi. Ini dibumboni, dikurangi, ditambahi. Akhirnya sampai ke orang sekian, beritanya sudah berubah. Lah ini namanya nggak punya dhabt, nggak punya daya rekam. Oleh karenanya ibu-ibu nggih, ketika kita ngaji, yang dituntut itu adalah benar-benar fokus. Apa ibu-ibu? Fokus dan konsentrasi. Jadi jangan sampai ini saya menyampaikan apa, jenengan karena masih ribut dengan cucian di rumah. Nanti Pak suami makan apa? Akhirnya materinya ini campur baur begitu. Lah ini bahaya ini. Bahaya. Jadi benar-benar disaksi, benar-benar di fokus, konsentrasi ya, syukur-syukur dicatat. Kalau seandainya ada yang kurang paham ditanyakan. Itu belajar yang benar seperti itu. Bukan seperti yang kebanyakan zaman sekarang. Orang ngaji itu tujuannya bukan ngaji, bukan tafaqquh fiddin, bukan memperdalam ilmu agamanya, bukan. Tapi lihat rame-ramenya, lihat kehebohannya. Sopo sing nonton iki? Apa dodolan wae? Kan itu yang orang sekarang niatnya saja sudah berubah. Oleh karenanya ya, walaupun kita alhamdulillah ini adalah mudah-mudahan permulaan yang baik ya. Panjenengan ini adalah orang-orang yang mentaksis, yang ini generasi pertama. Jadi kalau kita bagus, insya Allah kita mendengarkan, memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Ini harapan saya bukan jenengan ngaji selesai, enggak. Kita punya tugas setelahnya. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan di majelis. Cerita kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang mungkin berhalangan hadir dan seterusnya. Tadi alhamdulillah ngaji seperti ini. Sebagian orang itu model belajarnya nggak seperti itu. Wis pokoknya melu acara keislaman ya. Tapi tujuannya tadi itu lihat keramaian, lihat tontonan, lihat orang jualan, beli ini, beli itu, ruame, lihat keramaiannya yang dilihat itu. Jadi dia melangkahkan kaki dari rumah itu tujuannya seperti itu. Nah ini kan rugi sebenarnya. Ya bukan dosa, bukan nggak boleh, bukan. Tapi rugi. Kemudian pas ditanya pulang-pulang,
Ya wis nggak ngerti, pokoknya rame seru tadi. Gitu. Jadi sayang gitu. Usia dihabiskan cuman untuk hal-hal seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, belajar dengan metodologi sanad, ya, ada mata rantai keilmuan secara talaki, mendengarkan langsung, ya, dari orang-orang yang amanah. Amanah itu bisa dipercaya, dari orang-orang yang siqoh, ya, siqoh itu juga sama, bisa dipercaya, ya. Ini dengan cara seperti ini kemurnian agama itu terjaga. Nah sekarang ini kan kadang orang mendapatkan berita simpang siur, Ustadz katanya hukumnya seperti ini, saya pernah dengar seperti ini. Ya ini karena itu tadi, belajarnya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai, dengan cara yang tidak tepat, seperti itu. Kemudian para jamaah, di sini kita juga harus memperhatikan dari siapa kita mengambil agama kita. Dari siapa kita mendapatkan wawasan keagamaan kita. Tentunya bukan dari sembarang orang. Tadi sudah kita sebutkan orang yang amanah, orang yang siqoh terpercaya, orang yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan, orang yang dobet, yang punya daya rekam yang baik, punya pemahaman yang baik, dari orang-orang seperti ini. Bukan dari sembarang orang, bukan dari asal orang yang terkenal, bukan dari asal orang yang viral, jamaahnya banyak. Kalau bikin pengajian itu sampai ke stadion, sampai di lapangan sepak bola, tapi yang dikaji ya cuman gitu-gitu saja, masalah guyonan, masalah ngapunten, ini saya sebutin, urusan selangkangan, naudzubillah. Jadi yang dibahas kan urusan kayak gitu, cinta-cintaan laki-laki perempuan. Ilmunya nggak disebutkan di situ. Bukan dari orang yang seperti itu, tapi dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin memberikan manfaat kepada kita. Orang itu harusnya kalau pilih pengajian, itu pilih pengajian yang punya efek positif. Punya apa ibu-ibu? Efek positif. Apa efek positifnya? Dia semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang ngaji itu, oh iya, ini saya harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Ini saya pulang ngaji ini, saya dapat ilmu enggak? Saya dapat wawasan enggak? Saya dapat pencerahan enggak? Ini saya semakin bertambah dekat kepada Allah atau sebaliknya, atau enggak ada? Nah ini harus kita pertanyakan ini. Semakin bertambah wawasan keislamannya, oh jadi tahu. Yang sebelumnya enggak tahu kalau ini enggak boleh, sekarang tahu. Oh ini ternyata enggak boleh. Oh ternyata ini boleh. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini enggak sesuai dengan ilmu agama dan seterusnya. Jadi harus kita lihat dari siapa kita belajar ilmu agama. Para ulama mengatakan, ya, di sini adalah Imam Ibnu Sirin. Beliau ini adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi agama ini, ilmu ini adalah agama kalian. Jadi lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau orang tidak pernah tahu belajar ilmu agama, tidak pernah dikenal mondok, mendalami ilmu agama, kok tiba-tiba buka majelis taklim, lah ini apa yang dikasih? Bahaya ini. Ya ini indikasi kita harus teliti gitu. Ini kok katanya apa ngerti ilmu agama, dari mana sumbernya? Harus kita pertanyakan. Saya kasih contoh. Kita misalnya kalau sakit datangnya kemana? Ke dokter. Dokter beneran dokter apa dokter gadungan? Dokter beneran kan? Bukan dokter gadungan. Kenapa? Bisa malah praktek, malpraktek nanti jadinya. Dikasih resep ngawur. Ya. Soalnya pernah kejadian itu ibu-ibu. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu itu viral, ada orang itu pakai ijazah palsu. Jadi ada ijazah orang dicomot dan kerja 2 tahun di rumah sakit besar di Surabaya itu. Setelah 2 tahun baru ketahuan ternyata dia bukan dokter. Nah ini kan bahaya ini. Dalam ilmu agama
dalam urusan agama juga ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ngaku-ngaku ngerti agama, ya bikin majelis dan seterusnya, ternyata dia bukan ahlinya. Akhirnya apa? Ngawur. Oh boleh, oh enggak boleh. Jadi sesuai selera, bukan seperti itu. Jadi harus hati-hati nih. Bukan asal terkenal, bukan asal viral, bukan asal jamaahnya banyak, tapi jenengan nilai. Ini ngomongnya ini konsisten atau enggak ini? Ngomongnya sesuai enggak dari awal sampai akhir? Ini sesuai enggak? Kalau omongannya bertabrakan, ya aturan-aturan agama dilanggar. Jadi secara ini kesolehan dia nggak terlihat soleh. Waktunya Jumatan nggak Jumatan. Waktunya ibadah dia nggak kelihatan. Ya, kemudian juga suka mendekati jamaah-jamaah yang perempuan. Ini kan harus diperhatikan. Jadi harus memperhatikan dari siapa kita belajar ilmu agama. Harus cari yang punya sanad, ya, mata rantai keilmuan. Karena sanad itu bagian dari ilmu agama. Al isnadu minaddin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad, mata rantai keilmuan itu bagian dari ilmu agama. Kalau bukan dikarenakan sanad, ya, orang itu akan berkata sesuka hati. Jadi makanya panjenengan kalau ngaji itu tanyakan, Ustadz, itu hadisnya mana? Ustadz, itu ada nggak dalam Al-Quran? Ustadz, ini dalilnya apa? Tanya. Nggak apa-apa, tanya. Kalau memang panjenengan, tapi tanyanya bukan tanya nggak percaya, enggak. Tanya memastikan. Saya ini kan urusan agama saya, Ustadz. Saya kan pengen selamat di akhirat. Ini yang panjenengan sampaikan ini ada dalilnya nggak, Ustadz? Kalau memang orang ini benar ya dia nggak akan marah. Ibu ini banyak tanya, nggak akan seperti itu. Kalau memang tahu dijawab. Kalau memang nggak tahu ya PR. Ini insya Allah saya cari Bu ya nanti hadisnya. Kebetulan saya nggak hafal misalnya, nah, seperti itu. Jadi harus belajar ilmu agama dengan cara seperti itu, ya. Jadi itu para jamaah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang kandungan 2 kalimat syahadat, ya. Kita akan mulai itu. Jadi kalau kemarin ilmu apa yang paling utama, sekarang ya, disimpulkan materi kajian pada pertemuan hari ini adalah dari siapa kita belajar ilmu agama. Ringkasannya atau penjelasannya adalah dari orang yang amanah, dari orang yang thiqah, yang terpercaya, dari orang yang punya sanad, ya, mata rantai keilmuan, punya dhobot, punya daya rekam yang bagus, punya pemahaman yang bagus, dan caranya adalah dengan talaki. Jadi ngaji berhadapan-hadapan seperti ini, mendengarkan seperti ini namanya talaki, musyafahah. Kalau Al-Quran itu berarti ya murid baca, kemudian dikoreksi, ayo silakan dibaca. Kalau emang benar ya sudah, kurang benar dibenerin. Itu namanya talaki. Itu ibu-ibu tidak hanya berlaku untuk Al-Quran, untuk yang lain juga. Untuk yang lain juga. Makanya, bukan dengan cara tadi, beli buku, baca-baca buku, browsing di internet. Di internet ini macam-macam, ada yang benar, ada yang nggak benar. Lah kita kalau nggak punya kemampuan untuk memilih dan memilah, akan salah pilih, akan menerapkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Paham ibu-ibu? Jadi ngerti nggak apa yang dimaksud dengan talaki? Belajar langsung kepada orang yang terpercaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanya.